Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan bahasan kita dari pembacaan hadis-hadis Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada bab yang ke-9, masih dalam Kitabul Wudu, bab ma yaqulu indal khala. Bab tentang apa yang diucapkan seorang tatkala buang hajat. Al-khala maksudnya adalah tempat buang hajat, ya. Asal dalam bahasa Arab al-khala artinya sesuatu yang kosong, ya, tempat yang kosong. Karena dahulu orang Arab zaman dahulu mereka tidak punya toilet dalam rumah. Sehingga kebiasaan mereka kalau mereka hendak buang air, mereka pergi ke tempat al-khala, tempat yang kosong. Dinamakan al-khala karena tempat tersebut jika tidak digunakan untuk buang air tetap kosong, tidak dihuni, sehingga jadi istilah al-khala. Maksudnya adalah tempat buang air. Seperti kita orang Indonesia, kalau buang air kita bilang mau ke belakang. Meskipun WC-nya di depan, ya. Kita bilang mau ke mana? Mau ke belakang. Sudah jadi istilah dan itu bagus. Kita katakan mau ke belakang, ya. Oleh karenanya menjaga tutur kata yang baik itu dituntut dalam syariat. Oleh karenanya kotoran mereka namakan dengan al-ghaid. Al-ghaid itu asalnya juga adalah tanah yang landai, yang rendah, yang digunakan untuk buang air. Jadi tanah terbuka tapi dia rendah sehingga orang kalau ke situ bisa tertutup dari pandangan dan dia buang hajat di situ. Asalnya tanah yang rendah, ya. Kemudian jadi istilah untuk kotoran itu sendiri disebut dengan al-ghaid. Jadi ini untuk memperhalus bahasa dalam tutur kata. Orang-orang Arab pun demikian. Maka kita kalau sudah terbiasa menggunakan tutur kata yang halus, kita juga sebutkan dengan tutur kata yang halus. Misalnya mau ke belakang, ya, mau BAB, ya. Mau beol agak kasar. Apalagi saya mau berak, aduh lebih kasar lagi. Dengannya tuh enggak enak. Padahal maknanya sama. Mau ke belakang, mau BAB, mau beol, mau, kalau anak saya mau IO katanya, IO, ya, lebih sederhana lagi. Jadi selama masih bisa diungkapkan dengan kata yang lain yang menunjukkan kesopanan, maka kita ungkapkan dengan kata-kata tersebut. Dan ini juga dalam syariat ada dalilnya. Taib al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan qala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Abdul Aziz bin Suhaib qala sami'tu Anasan yaqul. Dari Abdul Aziz bin Suhaib beliau berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk untuk buang hajat, al-khala, tempat buang hajat, maka dia berdoa, Allahumma inni, ya Allah sungguhnya aku berlindung kepada Engkau minal khubuthi wal khaba'ith, dari jin-jin laki-laki dan dari jin-jin wanita. Taba'ahu Ibnu Ar'arah an Syu'bah wa qala Gundarun an Syu'bah idza atal khala. Dalam riwayat yang lain dari Gundar dari Syu'bah, ya. Kalau riwayat yang dibawa oleh Imam Al-Bukhari dari Adam dari Syu'bah. Dalam jalur yang lain, ya. Jadi ada beberapa jalur dari Urwah dari Syu'bah, dari Gundar dari Syu'bah. Adapun hadis yang kita bacakan di awal dari Adam dari Syu'bah. Dalam riwayat Gundar dari Syu'bah dengan lafal idza atal khala. Kata Anas, sungguhnya Nabi jika mendatangi al-khala. Wa qala Musa an Hammad idza dakhala. Dalam riwayat yang lain jika masuk.
Wa qala Sa'id bin Zaid haddatsana Abdul Aziz idza arada an yadkhul. Abdul Aziz meriwayatkan dari jalan Sa'id bin Zaid, yaitu saudaranya Hammad bin Zaid, dari Abdul Aziz dari Anas dengan riwayat idza arada an yadkhul, jika Nabi hendak masuk ke dalam khala, yaitu dalam tempat untuk buang hajat. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita akan bahas hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Anas berkata, qala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Baik. Ya. Riwayat datang dalam berbagai, nanti akan kata Imam Al-Bukhari. Jadi ada riwayat datang dari Syu'bah bin Hajjaj, di bawahnya tadi ada Adam. Kemudian di antaranya tadi ada siapa? Gundar, terus siapa lagi satunya? Ada siapa tadi? Hamad bin Zaid. Hah? Ar'arah, dari Ar'arah ya. Dari Ar'arah. Musa an Hammad juga ada dari Ar'arah, dari Gundar. Jadi Ar'arah ya, dengan riwayat yang berbeda-beda ya. Coba yang tadi yang dari Gundar lafalnya gimana? Idza atal khala. Baik, di sini perhatikan sini kata Anas kana. Para ulama mengatakan kana menunjukkan akan mulazamah atau muwadhabah. Mulazamah. Kalau kita bahasa kita selalu, artinya Nabi SAW selalu idza dakhala al-khala, kalau masuk ke dalam al-khala, tadi kita jelaskan khala tempat buang hajat, maka Nabi berdoa dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari khubuthi wal khaba'ith. Nah, di sini al-khala Nabi menggunakan lafal, atau Anas menggunakan lafal masuk, sehingga ada khilaf di kalangan para ulama. Khilaf ya. Kapan baca doanya? Sebagian berpendapat jika ingin masuk. Dan ini pendapat jumhur ulama. Mereka berdalil dengan hadis tadi, riwayat Hammad bin Zaid dari siapa tadi? Sebut tadi? Hammad dari Musa, bukan, dari Sa'id bin Zaid dari Abdul Aziz ya. Dari Sa'id bin Zaid an Abdul Aziz, dengan riwayat idza arada, yang artinya jika Nabi ingin masuk ya ke tempat buang hajat. Jadi ada kalimat ingin masuk. Dia kalimat aroda, artinya apa? Ingin. Ya. Sehingga orang kalau baca doa sebelum masuk WC,
Jadi baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith baru masuk WC. Ini pendapat jumhur ulama. Adapun pendapat yang kedua, jika sudah masuk, jadi prakteknya buka dulu WC, masuk baru baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dalam WC bacanya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan lafal yang datang kebanyakannya idza dakhala. Lafal yang datang banyaknya idza dakhala. Idza dakhala artinya apa? Masuk. Bahkan lebih umum idza ata. Jika mendatangi. Ya, jika mendatangi. Dan ini pendapat siapa? Ini pendapat Imam Malik. Imam Malik. Bahkan disebut juga dari Ibnu Sirin. Jadi pendapat sebagian salaf dan dikuatkan oleh Ibnu Battal dari mazhab Maliki, ya. Bahwasanya boleh seorang dalam WC baru berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena keumuman hadis jika sudah masuk. Baik. Mana yang lebih kuat? Dua-dua punya pendapat, ya. Tetapi yang lebih hati-hati adalah yang ini. Karena ada lafal idza arada dan ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Kata Allah, jika engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah. Jika engkau baca Al-Qur'an. Padahal kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim kapan? Sebelum atau tatkala baca Quran? Sebelum. Ya. Berarti demikian juga idza dakhala artinya jika masuk, artinya jika sebelum masuk. Namun mau saya ingin jelaskan ada dua pendapat di kalangan para ulama. Nah, oleh karenanya ada seorang pernah bertanya kepada seorang alim, apakah kalau saya bersin saya boleh mengucapkan alhamdulillah? Maka alim yang satu mengatakan jangan. Dalam hati tidak apa, tapi kalau dilafalkan tidak boleh. Kemudian datang kepada alim yang kedua, bolehkah saya bersin yang mengucap alhamdulillah? Maka alim yang kedua kalau enggak salah Nakhai berkata iya boleh. Ucapkan alhamdulillah. Tapi saya tanya sama alim yang pertama katanya enggak boleh. Kata dia boleh. Karena alhamdulillah naik ke atas, bukan ke bawah, enggak apa-apa, karena naik ke atas. Baik. Di antara dalil, ini tentu lebih hati-hati pendapat yang ini. Tapi di antara dalil yang menunjukkan zikir boleh dilakukan bahkan dalam toilet selama bukan baca Quran, ya. Mereka berdalil bahwasanya cincin Nabi bertuliskan apa? Bertuliskan Muhammad Rasulullah. Ya. Dan Nabi tidak pernah dan tidak diriwayatkan Nabi pernah membuka cincinnya tatkala ke tempat buang hajat. Baik. Ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Saya cuma ingin menjelaskan. Karena seperti kalau tidak salah Syekh bin Bas pernah ditanya, kalau seorang berwudu dalam WC, apakah dia bilang bismillah? Kata Syekh bin Bas bilang bismillah. Kenapa? Karena zikir dalam toilet sebagian ulama membolehkan, apalagi kalau ada keperluan. Tapi saya katakan lebih hati-hati kita baca di luar, ya. Taib. Pertanyaan. Bagaimana kalau seorang ingin buang air di lapangan terbuka? Ini kan dalam toilet. Bagaimana kalau buang air di lapangan terbuka? Jika buang hajat
di lapangan terbuka. Bagaimana? Lapangan terbuka kan nggak ada pintu masuknya ya. Semuanya terbuka. Kalau WC kan gampang, sebelum masuk kita baca doa dulu, baru kita masuk sebagaimana pendapat jumhur ulama. Tapi kalau lapangan terbuka, kata para ulama, kalau di lapangan terbuka kita baca doanya kapan? Tatkala kita mau buka celana. Jadi kita berdiri mau buang air, kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, baru kemudian kita buka celana. Maka dibaca jawabannya, maka doa dibaca sebelum apa? Sebelum buka sarung. Paham? Jadi tetap baca meskipun lapangan terbuka. Kemudian perhatikan di sini, dalam sebagian riwayat ada tambahan, dalam sebagian riwayat fi riwayatin ada tambahan bismillah. Jadi bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi kita baca lengkap bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apalagi dalam hadis bahwasanya yang membatasi antara aurat kita dengan pandangan jin adalah ucapan bismillah. Maka disyariatkan kalau seorang buka pakaian dengan mengucapkan apa? Bismillah. Agar tidak jadi mengganggu pandangan jin ya. Agar tidak menjadi tontonan jin. Taib. Ini juga dalil bahwasanya Nabi waktu berdoa, faedah, ya, tunggu dulu, kita lanjutkan lagi. Dalam sebagian riwayat dengan dhamma al-khubuthi wal khaba'ith. Khubuthi dengan dhamma artinya, ya, ini dhammanya, artinya jin-jin pria. Al-khaba'ith artinya apa? Jin-jin. Jin apa? Wanita. Kenapa kita berlindung kepada jin? Karena jin suka tempat-tempat yang kotor. Dalam suatu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi al-hushush muhtadarah fa idza arada ahadukum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hadil hushush maksudnya tempat buang hajat. Muhtadharah artinya muhtadharah dihadiri. Dihadiri oleh apa? Jin-jin. Jin-jin. Laki-laki, pria dan apa? Pria dan wanita. Ini dalil bahwasanya jin juga berjenis kelamin. Ada jin laki-laki, ada jin perempuan. Ya. Maka jika salah satu dari kalian hendak buang hajat, maka bacalah qul a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dalam sebagian riwayat, fi riwayatin al-khubthu dengan sukun. Dengan sukun. Wal khaba'ith, ya. Sukun, kalau sukun artinya aku berlindung dari perkara-perkara yang tercela. Perkara-perkara yang tercela. Ada datang riwayat begini dan riwayat begini. Taib. Di antara hikmah kenapa kita baca doa ini, karena ternyata di tempat-tempat kotor tersebut banyak jin yang hadir. Ya. Kenapa begitu Ustaz? Karena memang jin suka perkara-perkara yang kotor. Jin suka perkara-perkara yang kotor. Taib. Permasalahan kontemporer. Yang pertama, apa hukum berjima dengan istri di kamar mandi?
Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Siapa bilang tidak boleh? Masalahnya kamar mandi atau toilet, masalahnya toilet dihadiri oleh apa? Setan-setan. Ya. Oleh karena sebagian ada yang mengatakan makruh hukumnya, ya, jika dia kemudian berjima di kamar mandi karena di situ tempat setan. Tetapi kita katakan seorang sebelum masuk WC dia baca Bismillah, Allahumma a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka enggak ada masalah. Lagi pula WC sekarang tidak sama dengan WC dulu, mungkin cuma tempat buang air. Kalau kamar mandi sekarang tidak, tempat buang airnya sendiri, ada bathtubnya sendiri, ada bathtubnya sendiri, sehingga tidak ada masalah. Ya jangan di tempat buang airnya, jangan di apa? Klosetnya, tapi di jadi pikiran macam-macam. Jadi tapi di bathtub, paham? Udahlah, paham aja lah ente. Jadi pengen pulang saya. Jadi hukumnya apa? Boleh insyaallah. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan apa? Boleh. Tapi makruh masih dalam kategori boleh. Hukumnya boleh. Adapun memang dihadiri oleh jin-jin, maka seorang berdoa sebelum masuk dalam kamar mandi. Apalagi disebutkan Nabi di antara sunnahnya Nabi mandi bareng dengan istrinya. Nabi mandi bareng dengan istrinya. Ya, tentunya Nabi punya toilet dan Nabi mandi bareng tempat yang lain, terpisah antara kanaf tempat toilet dengan tempat mandi. Apalagi WC sekarang, ya, apalagi orang yang rumahnya besar, ya, biasanya toiletnya terbagi dua, ada bagian kloset, ada bagian apa? Tempat mandi, maka tidak dilarang. Kemudian permasalahan kedua, hukum membawa mushaf dalam toilet. Ya. Maka hukumnya, ya, para ulama sepakat hendaknya dihindari. Kecuali darurat. Darurat itu bagaimana? Darurat itu bisa dua. Pertama, takut dicuri. Dan ini sering terjadi. Ya. Orang ke toilet, kemudian ditaruh, kemudian Qur'annya dicuri. Pencurinya nyuri Al-Quran. Ya. Takut kelupaan dan sering terlupakan. Di antaranya tidak ada tempat yang layak, tidak ada yang layak untuk diletakkan Quran. Nah, kalau dalam kondisi darurat kita boleh masukkan, tidak apa-apa. Kita boleh masukkan. Ini pendapat jumhur ulama, ya. Ini sepakat, ya. Adapun mazhab Malikiyah lebih ringan. Mazhab Malikiyah lebih mudah, lebih meringankan. Menurut mereka, selama mushaf tertutup, maka boleh dimasukkan dalam toilet. Contoh, dimasukkan dalam tas. Contoh, mushaf kecil masukkan dalam apa? Dalam kantong. Ada masalah. Yang penting jangan terbuka. Ini tidak makruh, enggak ada masalah menurut mazhab Malikiyah. Adapun menurut jumhur, meskipun dalam kantong tetap makruh, enggak boleh. Enggak boleh karena toilet tempat yang kotor, enggak pantas Al-Quran dimasukkan dalam toilet. Ini agak bentuk kurang beradab terhadap Al-Quran, kecuali darurat. Ya, kalau darurat maka enggak apa-apa, karena darurat tubihul mahdzurat. Perkara yang darurat menghalalkan perkara yang diharamkan. Adapun mazhab Malikiyah lebih ringan, selama ditaruh dalam tempat yang tertutup maka tidak mengapa. Ya. Taib.
Yang ketiga, bagaimana dengan HP yang ada Qur'annya? Apa kita taruh di luar terus kita masuk? Bisa dimungkinkan 99% apa? Hilang ya. Para ulama mengatakan HP selama Qur'annya tidak terbuka filenya, ya maka itu tidak mengapa. Jadi masalah kalau terbuka filenya. Tatkala terbuka filenya lagi terbuka lafal Al-Qur'an, maka itu hukumnya seperti hukum Al-Qur'an. Tapi kalau dia tertutup, maka dia tidak jadi Al-Qur'an, sedang ada file dalam apa? Al-Qur'an. Ini tidak mengapa. Sebagaimana kita juga punya file dalam hati kita. Kita punya surat Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, maka dalam WC jangan kita keluarkan file tersebut. Biar dalam dada kita. Sebagaimana HP juga ada file dalam HP Al-Qur'an, selama tidak terbuka maka tidak mengapa kita masukkan dalam toilet. Paham? Jadi kalau saya boleh gambarkan sanadnya ya biar antum jelas dalam Sahih Al-Bukhari. Itu sekedar apa namanya syajaratul isnad ya yang dibawakan oleh
Al-Imam Al-Bukhari, dan dalam riwayat yang lain masih ada dalam Tirmidzi dan yang lain, tapi yang disebut oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya kira-kira demikian ya, bahwasanya dari pertama dari Anas, meriwayatkan dari Anas Abdul Aziz bin Suhaib. Abdul Aziz bin Suhaib ada 3 orang, ada Sa'id bin Zaid, ada Syu'bah bin Hajjaj, ada Musa bin Ismail. Kemudian dari Musa bin Ismail ada Hamad bin Salamah. Dari Syu'bah ada 3 orang, Ibnu Ar'arah, dari Adam, dari Gundar. Gundar meriwayatkan idza dakhala, Sa'id bin Zaid meriwayatkan idza arada. Namun lafal idza arada ini, Sa'id bin Zaid ini mutakallam fihi, diperselisihkan oleh para ulama tentang kefiqahannya, sehingga kalimat idza arada ini masih diperselisihkan. Beda dengan kalimat idza dakhala, kalau masuk. Dalam riwayat jika hendak masuk, tetapi ini karena perawinya masih diperbincangan oleh para ulama. Adapun ini semuanya siqah Gundar, maka dengan lafal idza dakhala. Taib, kalau sudah dihapus. Foto dulu. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab wad'ul ma' indal khala, meletakkan air di sisi tempat buang hajat. Meletakkan air di sisi tempat buang hajat. Dari Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Muhammad, qala haddatsana Hashim bin Al-Qasim, qala haddatsana Warqa an Ubaidillah bin Abi Yazid, an Ibni Abbasin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-khala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam tempat buang hajat. Fa wada'tu lahu wudu'an. Maka kata Anas, aku meletakkan di sisinya untuk dia wudu'an. Wudu'an itu artinya air. Wudu, air untuk bersuci. Karena al-wudu dalam bahasa Arab artinya tohara, bersuci. Ya, tapi kalau dalam istilah, dalam secara bahasa, al-wudu air artinya bersuci. Al-wudu dengan fathah artinya air yang digunakan untuk bersuci. Kalau wudu perbuatannya pakai dhamma wudu. Kalau wudu itu air, artinya airnya. Itulah artinya airnya ya. Aku meletakkan air buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala man wada'a hadza? Maka Nabi bertanya, siapa yang kasih air buat saya? Ya. Fa ukhbira, maka dikatakan yang meletakkannya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka Nabi mendoakannya, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas orang yang faqih dalam agama. Dan luar biasa dan benar, Ibnu Abbas adalah seorang yang sangat faqih. Ahli tafsirnya para sahabat. Sampai-sampai kalau kita baca buku-buku tafsir, hampir seluruh ayat ada perkataan Ibnu Abbas. Kalau bukan perkataan Ibnu Abbas, perkataan murid-muridnya. Ya. Perkataan murid-muridnya tentang tafsir ayat tersebut. Ya, Mujahid atau Ikrimah. Ya. Tapi rata-rata setiap ayat pasti ada tafsiran Ibnu Abbas. Tingkat berikutnya tafsirannya Ibnu Mas'ud. Tapi kebanyakan ya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Taib, di sini ada beberapa faedah disebut oleh para ulama. Yang pertama, tentang bolehnya istinja. Boleh seorang cebok bersuci dengan menggunakan air. Kenapa? Karena ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya tidak dianjurkan menggunakan air. Bahkan sebagian mereka mengatakan beristinja dengan air itu buat para wanita. Adapun laki-laki istijmar, pakai batu. Ya, pakai apa? Batu. Ya. Jangan pakai air. Namun dibantah, Nabi SAW sering beristinja pakai air. Ya. Berarti boleh pakai air, boleh pakai batu. Lihat suatu situasi dan kondisi. Zaman dahulu air tidak berada di mana-mana. Kalaupun ada air adalah buat minum, maka sayang air buat minum digunakan untuk cebok. Maka syariat membolehkan untuk membersihkan kotoran dengan batu. Dan syariat dibangun di atas taisir, memberi kemudahan. Ya. Namun bukan berarti menggunakan batu yang terbaik. Maka kita katakan justru yang terbaik adalah menggunakan air. Bagi yang menggunakan batu mengatakan kalau antum pakai air, antum akan mengkotori tangan antum. Karena tangan antum harus bersentuhan langsung dengan kotoran. Habis itu dicuci. Adapun kalau pakai batu tidak perlu langsung bersentuhan dengan kotoran. Maka pakai batu lebih afdal ya. Tapi saya enggak suka pendapat ini.
Bagaimanapun kita terbiasa pakai apa? Air, dan Nabi SAW sering pakai air. Maka ya Allah alam bisawab, yang lebih afdal, yang lebih bersih pakai air. Kenapa? Karena kalau pakai batu pasti ada sisanya. Meskipun sedikit pasti ada sisanya. Karena ada sisanya maka para ulama khilaf. Bagaimana jika seorang dia pakai batu kemudian meskipun ada sisa tapi dimaafkan, itu sisa yang dimaafkan dalam syariat. Karena kalau harus bersih itu dikerok susah, berbahaya ya. Makanya yang penting dia sudah bersihkan, meskipun ada sedikit dimaafkan. Nah, para ulama khilaf setelah itu, bagaimana kalau setelah itu dia pakai celana atau pakai sirwal atau pakai izar, pakai sarung, kemudian keringat, akhirnya keringat tersebut menempelkan sisanya tadi ke sarungnya. Apakah sarungnya ternajis atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ini tatkala ada khilaf dalam hal ini menunjukkan bahwasanya mencuci dengan air lebih bersih. Maka lebih afdal ya. Jadi perkara yang sedikit itu dimaafkan. Karena pakai batu pasti ada sisanya. Enggak mungkin enggak ada sisanya. Ini pendapat faedah yang pertama. Faedah yang kedua, bagaimana bolehnya seorang untuk berkhidmah kepada orang yang alim. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyediakan air untuk Nabi, padahal Nabi tidak minta. Padahal Nabi tidak minta untuk disediakan air untuk cebok, tetapi dihadirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian ini juga dalil kalau seorang berbuat baik kepada kita, maka kita boleh membalas kebaikan tersebut dengan doa. Nabi SAW waktu Ibnu Abbas berbuat baik kepada Nabi, maka Nabi berkata, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas orang yang faqih dalam bidang agama. Berarti paling tidak kalau orang berbuat baik kepada kita, paling tidak kita mengatakan jazakallahu khairan, atau kita doakan dia ya. Ya, sebagai bentuk balas budi kita kepada dia ya. Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, ya, kenapa Nabi mendoakan Ibnu Abbas Allahumma faqihu fid din? Karena Ibnu Abbas masih sahabat, masih sangat junior. Ya Allah, ajarkanlah dia, jadikanlah seorang yang faqih. Karena Ibnu Abbas cerdas ya. Ibnu Abbas cerdas. Tanpa diminta dia hadirkan air kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tidak masukkan air langsung kepada Nabi. Karena kalau dia masukkan air langsung ke dalam Nabi, bisa jadi dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia meletakkan dekat dengan Nabi sehingga Nabi mudah untuk mengambil air tersebut. Dan ini menunjukkan cerdasnya Ibnu Abbas. Dia tahu Nabi butuh dengan air dan tidak perlu dia ganggu Nabi sedang buang hajat, tidak perlu dia ketuk. Assalamualaikum. Tidak perlu, dia langsung taruh air di situ. Maka Nabi, siapa taruh air di sini? Ibnu Abbas. Maka Nabi mendoakan Ibnu Abbas agar menjadi seorang yang faqih, dan ternyata doa Nabi dikabulkan. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab la tustaqbalul qiblatu bi ghaitin aw baulin illa indal bina jidarin aw nahwihi. Bab tidak boleh menghadap kiblat tatkala buang air besar atau buang air kecil kecuali dalam bangunan. Kecuali dalam bangunan seperti ada pembatas seperti dinding atau semisalnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Adam, qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b, qala haddatsana Az-Zuhri an Atha bin Yazid Al-Laitsi an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza ata ahadukumul ghaita, jika salah seorang dari kalian buang air besar, fala yastaqbil qiblata wala yuwalliha dhahrahu, maka jangan dia berhadap kiblat dan jangan dia jadikan kiblat juga di belakangnya. Syarriku au gharribu, akan tapi hadaplah ke timur atau hadaplah ke barat. Ya, karena Nabi berbicara dalam konteks terhadap penduduk kota Madinah. Penduduk kota Madinah itu kiblatnya ke arah selatan. Maka Nabi mengatakan kalau kalian buang hajat, maka jangan menghadap ke selatan ke arah kiblat. Jangan pula menghadap utara membelakangi kiblat, tapi hadaplah ke timur atau ke barat. Adapun kita di tanah air, kiblat di arah barat. Kiblat di arah barat. Jadi kata Nabi, syarriku au gharribu, hadap timur atau hadap barat, agar tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kita lanjutkan, karena ini berkaitan hadis berikutnya. Hadis bab ke-12, bab man tabarraza ala labinatain. Bab tentang orang yang buang hajat, buang air besar di atas dua batu, Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf, kata Imam Al-Bukhari telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik
Dari Imam Malik an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Yahya bin Habban an ammihi Wasi' bin Habban an Abdullah bin Umar annahu kana yaqul. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, "Inna nasan yaqulun idza qa'atta ala hajatika fala tastaqbil qiblata wala baital maqdis." Sungguhnya orang-orang berkata, jika engkau duduk untuk buang hajat, maka jangan menghadap kiblat dan jangan juga menghadap Baitul Maqdis. Itu jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Karena kalau menghadap kiblat menghadap kota Mekah, kalau membelakangi otomatis menghadap apa? Baitul Maqdis. Orang-orang bilang demikian, tapi dia bantah. Ya. Faqala Abdullah bin Umar, maka Ibnu Umar berkata, "Laqad irtaqaitu yauman ala dhahri baitin lana." Suatu hari aku pernah naik di atas atap rumah kami, yaitu rumahnya Hafsah, kakaknya Ibnu Umar, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labinataini mustaqbilan Baitul Maqdis li hajatihi. Maka aku melihat, tidak sengaja aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat di atas dua batu sambil menghadap Baitul Maqdis, yaitu membelakangi kiblat, menghadap Baitul Maqdis. Wa qala la'allaka minal ladzina yusalluna ala awraqihim faqultu la adri wallah. Ya. Maka Ibnu Umar berkata, bisa jadi engkau termasuk orang-orang yang salat di atas aurak, itu pantat-pantat mereka. Maka aku berkata la adri wallah. Orang itu berkata, maka dia yang satunya menjawab, saya tidak tahu demi Allah. Kata Malik menjelaskan, yaitu orang-orang alladzi yusalli wa la yartafi 'anil ardi yasjudu wa huwa lasiqun bil ardi. Itu orang yang salat kemudian dia tidak mengangkat tubuhnya dari bumi. Kalau dia duduk maka pantatnya sampai ke bumi, kalau dia sujud maka dia lengketkan dadanya ke bumi. Harusnya orang salat diangkat. Taib, ini dua hadis yang menimbulkan khilaf di kalangan para ulama. Azan berapa menit lagi? 4 menit. Taib. Jadi ada 3 hadis yang berkaitan tentang hukum orang buang hajat sambil menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, buang air besar maupun buang air kecil. Dari 3 hadis ini maka muncullah banyak khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sampai 7 pendapat, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Tapi kita akan menyebutkan beberapa pendapat yang masyhur di kalangan para ulama tentang masalah ini. Baik, azan dulu nanti kita lanjut habis azan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Kita masih membahas hadis yang bab ke-11 dan juga bab ke-12 ya. Dan ini berkaitan sekali dan ada hadis ketiga, hadis dari Jabir bin Abdullah diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dan juga Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih di mana Jabir berkata, "Kana Rasulullah sallam yanhana an nastaqbilal qiblata au nastaqbilaha bi furujina." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat dengan kemaluan-kemaluan kami. Idza ahraqnal ma', itu tatkala kami buang air, tatkala kami mencebok ya. Tsumma ra'aituhu qabla mautihi bi amin yabulu mustaqbilal qiblah. Kemudian aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal setahun, beliau buang air kecil menghadap kiblat. Ya. Ini yang menjadi masalah perkataan Jabir. Summa ra'aituhu qabla an yamuta bi'amin yabulu mustaqbilal qiblah. Artinya, lalu aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam setahun sebelum beliau meninggal wafat, beliau buang air kecil menghadap kiblat. Dari tiga hadis ini, maka khilaf di kalangan para ulama tentang buang hajat menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, ya. Maka ini semua menimbulkan khilaf. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, larangan menghadap atau membelakangi kiblat. Kiblat secara mutlak dalam bangunan atau di luar. Ini pendapat siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Dalam riwayat mengatakan faqadimna Syam wa fajatna al-marahid qad buniyat nahwal qiblah. Kami pergi ke Syam, kami buang hajat, kami dapati ternyata toilet-toilet dibuat menghadap kiblat. Fanan harif anha nastaghfirullah azza wa jalla. Maka kami pun miring, sudah terlanjur dan kami beristighfar kepada Allah. Padahal dia dalam toilet, namun Abu Ayyub menganggap meskipun dalam toilet menghadap kiblat dosa. Maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Abu Ayyub. Pendapat kedua, ya, boleh menghadap atau membelakangi kiblat secara mutlak. Kalau ini berlawanan dengan kedua. Ini kalau tidak salah disebutkan oleh Ibnu Hajar pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Karena hadis Jabir adalah nasikh, memansuhkan. Hadis Jabir memansuhkan hadis-hadis sebelumnya. Kata hadis Jabir, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nastaqbilal qiblata wa la nastadbiral qiblata bi ghaitin wala baulin. Nabi pernah melarang kami untuk menghadap kiblat atau melangit kiblat tatkala buang air kecil atau air besar. Kemudian tsumma ra'aitu qabla an yamuta bi amin, dan aku melihat Nabi setahun sebelum beliau meninggal, ya bulu mustaqbilal kiblat. Ternyata Nabi buang air kecil menghadap apa? Kiblat. Berarti semua ini hadis Abu Ayyub ini mansukh. Karena ini hadis Jabir terjadi setahun sebelum Nabi meninggal. Berarti pendapat kedua boleh menghadap membelakangi kiblat secara mutlak. Mau di luar bangunan atau dalam apa? Bangunan. Pendapat ketiga, ya, boleh
membelakangi kiblat saja. Berdasarkan hadis Ibnu Umar. Zahir hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, "Raqitu baita Hafsata, fara'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yaqdi hajatahu mustaqbilal qiblah atau mustaqbila Baitul Maqdis." Aku melihat Nabi buang hajat sambil membelakangi kiblat. Berarti hadis ini, hadis Ibnu Umar mengkhususkan hadis Abu Ayyub. Hadis Abu Ayyub larangan menghadap dan belakang secara mutlak. Ternyata ada hadis yang mengkhususkan hadis Ibnu Umar. Berarti yang dibolehkan hanya membelakangi apa? Kiblat. Pendapat jumhur ulama boleh menghadap atau membelakangi kiblat jika ada bangunan antara dia dan kiblat. Dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapatnya Ibnu Umar. Dan inilah pendapat dari Imam Bukhari. Makanya antum lihat tadi dalam bab 11 Imam Bukhari mengatakan, babnya apa? Imam Bukhari mengatakan bab 11 bab la yustaqbalul qiblah bi ghaitin aw baulin illa indal bina. Dilarang untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat tatkala buang air besar, buang kecil, kecuali indal bina, kecuali dalam bangunan. Jidarin wa nahwihi, dinding atau yang semisalnya. Dan ini dipraktikkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, suatu hari dia buang air kecil, dia taruh ontanya depan dia, baru dia buang air kecil. Kenapa? Antara dia dengan kiblat ada apa? Ada onta. Dan tadi Ibnu Umar mengatakan, orang-orang mengatakan tidak boleh buang air kecil, buang air besar menghadap kiblat. Saya lihat Nabi, kata dia. Dan ini pendapat jumhur ulama, mereka menjamakkan hadis-hadis ini. Bahwasanya larangan buang hajat menghadap kiblat, melangkah kiblat kalau di al-fadha, di luar lapangan terbuka, seakan-akan langsung menghadap kiblat. Ya. Adapun kalau lapangan tertutup atau ada penghalang antara kita dengan kiblat, pada hakikatnya kita tidak menghadap kiblat tapi menghadap bangunan tersebut. Dan itu oleh Ibnu Umar, Nabi melakukan demikian. Demikian juga hadis Jabir dibawakan kepada Nabi buang air kecil menghadap kiblat karena ada penghalang di hadapannya. Dengan demikian seluruh dalil terjamakkan, terkompromikan, dan lebih pendapat apa? Jumhur ulama bahwasanya kalau seorang dalam bangunan, dalam toilet, tidak mengapa dia buang air besar, buang air kecil menghadap mana saja meskipun menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Wallahu alam bisawab. Tapi ini khilaf, ini pendapat, 4 pendapat utama, masih ada pendapat-pendapat yang lain 7 atau 8 atau lebih daripada itu. Ini pendapat yang masyhur di kalangan para ulama, dan yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama. Wallahu alam bisawab. Kenapa kita tidak mengambil pendapat yang mengatakan bahwasanya sudah mansukh? Karena dalam kaidah i'malu ad-dalilain, ya, mengamalkan 2 dalil sekaligus lebih baik daripada meninggalkan salah satunya. Dan kalau kita memansuhkan berarti hadis yang lama tidak dipakai. Dan kita tidak menuju kepada naskh dan mansukh kecuali in ta'adzarul jama'. Kalau tidak mungkin dikompromikan baru kita menggunakan naskh dan mansukh. Tapi kalau selama bisa dikompromikan maka kita kompromikan, dan itu yang dilakukan oleh mayoritas ulama, ya. Baik, demikian saja kajian kita. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan, ya. Banyak pertanyaan dari minggu kemarin, ya, tentang nasihat kepada ibu-ibu yang membawa anak-anak, ya, agar anak-anaknya jangan mengganggu, ya. Bagaimana hukum membawa anak-anak ke masjid? Pada dasarnya membawa anak-anak ke masjid hukumnya boleh, dan terlalu banyak dalil akan hal tersebut, ya.
Di antaranya Rasulullah SAW sendiri pernah ke masjid Hamilu Umamah. Rasulullah SAW salat sambil menggendong Umamah dalam masjid yang dilihat oleh para sahabat. Demikian juga Nabi SAW pernah salat, kemudian datang Hasan atau Husain naik di atas pundak Nabi SAW. Akhirnya Nabi sujudnya lama dan para sahabat akhirnya sujudnya juga lama. Setelah selesai salat, maka mereka bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, innaka qad sajadta sajadatan atolta fiha." Ya Rasulullah, sungguh engkau sedang sujud dengan sujud yang lama, ya. Ahadatha syai'un am unzila ilaik? Apakah telah terjadi sesuatu ataukah ada wahyu yang turun makanya sujud lama? Jangan-jangan Nabi sedang sujud turun wahyu. Kata Nabi SAW, kullu dzalika lam yakun. Semuanya tidak ada. Walakin ibni hadza, akan tapi cucuku ini irtahalani. Cucuku naik di atas pundakku dan menjadikan aku seperti kuda-kudaan, seperti onta tunggangannya. Fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdi hajatahu, dan aku tidak ingin aku menurunkan dia sampai dia puas dulu. Jadi akhirnya gara-gara Nabi biarkan naik di atas pundak Nabi sujudnya lama, akhirnya para sahabat jadi korban, ikut sujud apa? Lama. Ini dalil bahwasanya Nabi bawa anak-anak. Demikian juga Nabi menyatakan, inni la adkhulu fi salatin uridu an utila fiha. Aku masuk dalam suatu salat dan aku ingin memperpanjang salatku. Fasami'tu buka'a sabiyyin. Tiba-tiba aku mendengar suara tangisan seorang anak. Fa atajawwazu fi salati, ya. Dan aku pun persolatku, aku khawatir mempercepat salat, khawatir memberatkan ibunya. Ini berarti ada anak-anak yang hadir. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis salati wa hum sab'u sinin. Salatlah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat waktu mereka berumur 7 tahun, ya. Maka di antaranya kita bawa anak kita berumur 7 tahun untuk salat di masjid bersama kita. Ini hukum asal. Akan tapi kalau ternyata dijelaskan oleh para ulama, kalau ternyata anak-anak mengganggu jalannya salat dengan hal yang tidak wajar, ya, teriak-teriak sana sini, berlari-lari, ya, kemudian lompat sana lompat sini di tengah-tengah orang sedang salat, maka kemaslahatan salat lebih utama daripada kemaslahatan anak-anak tersebut. Kemaslahatan umum lebih utama daripada kemaslahatan pribadi. Kalau Nabi SAW melarang orang di masjid baca Quran dengan suara keras karena bisa mengganggu orang yang lain, padahal baca Quran, tapi suaranya keras bisa mengganggu orang lain, Nabi suruh tidak boleh keras-keras, apalagi tatkala sedang salat kemudian anak-anak teriak-teriak mengganggu yang lainnya, ya. Karenanya, ya, jika seorang bawa anak, hukum asalnya boleh, tapi dia berusaha menjaga apa? Berusaha menjaga anaknya. Jangan sampai dia kemudian gara-gara ingin mencatat, akhirnya anaknya mengganggu ibu-ibu yang lain tidak bisa catat, ya. Ya. Untuk itu dia korban. Dia tidak usah mencatat, dia jaga anaknya, dia lihat anaknya, nanti dia ulang di rumah atau dia catat di rumah, ya. Jadi seorang harus memikirkan orang lain pula, ya. Terkadang kita juga harus kasih uzur. Terkadang sebagian ikhwan atau akhwat dia harus bawa anaknya, dia ingin ikut pengajian, ya. Atau sebagian orang suaminya istrinya lagi tidak di rumah, anaknya mau dia tinggal di rumah, dia ingin sholat berjamaah. Ini itu terjadi, terkadang kejadian seperti itu. Kalau dia mau pergi sholat berjamaah, istrinya tidak di rumah, anaknya harus dia bawa. Kalau dia bawa anaknya, akan timbul keributan di masjid. Terkadang adanya nangis-nangis, teriak-teriak, ingin sholat ke masjid, ya. Saya pernah dulu anak saya Zainab perempuan. Saya mau ke masjid, dia nangis-nangis. Nangis-nangis, terus saya bilang, Zainab, ke masjid itu yang laki-laki, Zainab. Kalau perempuan di rumah saja. Kata Zainab, saya laki-laki, Bi. Pokoknya dia mau ikut. Pokoknya dia mau ikut. Ini kejadian saya alami sendiri. Saking ingin ikutnya, dia bilang, saya laki-laki, Abi. Ya, dia ingin ikut. Jadi terkadang kita harus bawa anak kita memang dalam kondisi tertentu. Tapi kalau kita sudah bawa ke sini, ya, kita harus jaga baik-baik. Jangan saya mengganggu yang lain. Adapun kalau anak sudah berusia 7 tahun atau sudah bisa dikasih tahu, maka itu tidak mengapa. Makanya kalau seorang bawa anaknya dari rumah menuju masjid, di tengah jalan dikasih tahu, nak, kamu jangan ribut, nak. Masjid itu bukan tempat main-main. Masjid adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah. Masjid tempat baca Quran, tempat ngaji, bukan tempat untuk main-main. Diingatin terus. Awas, nak, kalau kamu lari-lari nanti Abi cubit. Awas ya, Abi cubit bagian atas, bagian bawah ya. 3 kali ya. Ya, diingat terus sampai dia langsung Allah Akbar, tenang dia.
Mau dicubit takut dia. Akhirnya dia mau gerak-gerak takut dicubit. Jadi intinya boleh, tapi perhatikan jangan sampai mengganggu yang lain. Kalau anak sudah lari sana lari sini, dibiarkan berkelompok dengan anak yang lain, teriak-teriak sana teriak sini, akhirnya sholat terganggu, pengajian juga terganggu. Ya. Maka wajar sebagian ustaz terkadang melarang mutlak anak-anak dibawa ke pengajian. Saya tidak melarang mutlak ya. Saya melarang, saya jamak ada menjamak dua dalil. Saya bilang boleh bawa tapi harus dijaga. Kalau suara kecil-kecil sedikit-sedikit insya Allah semua bisa memahami. Tapi kalau teriak-teriak terus-terusan maka ibunya harus bertanggung jawab. Segera ambil anak tersebut. Kalau perlu sholat berjalan ambil anaknya. Ya jangan dia sholat dengan anaknya ribut-ribut, dia ambil anaknya, pegang anaknya. Ya. Daripada akhirnya yang lain terganggu. Ustadz minta masukan tentang buku fikih apa yang baik untuk pemula. Saya kurang tahu ya, tapi banyak buku-buku yang sudah diterjemahkan. Buku fikih praktis, buku Al-Wajiz ya. Pokoknya buku-buku yang praktis. Yang penting ada buku pegangan ya. Sekarang seperti sebagian penerbit-penerbit bukan menerbitkan buku-buku yang bagus, mereka sudah memilih biasanya. Ada mungkin fikih muyassar, fikih yang mudah, atau fikihnya Mulakhas al-Fiqhi karangan Syekh Shalih Al-Fauzan, itu juga bagus ya. Sepertinya sudah diterjemahkan, wallahu a'lam bishawab ya. Jika seorang sudah mandi junub kemudian ia ingin salat, apakah harus wudu terlebih dahulu ataukah cukup dengan mandi junubnya saja dan tidak usah wudu lagi? Kalau dia sudah mandi junub, jadi wudu tatkala mandi junub hukumnya sunnah. Wudu tatkala mandi junub hukumnya apa? Sunnah. Jika seorang mandi junub tanpa wudu, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa karena wudu tatkala mandi junub hukumnya sunnah. Jika seorang kemudian mandi junub, niat mandi junub, kemudian seluruh tubuhnya sudah basah, ya, kemudian dia langsung salat, maka sah, tidak perlu wudu lagi. Karena tatkala dia mandi junub, hadasnya sudah terangkat, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ya, tapi kalau dia berwudu dalam mandi junub, itu lebih afdal karena hukumnya sunnah. Batalkah wudu saya apabila saya akhwat berjabat tangan dengan orang kafir Nasrani wanita? Tidak membatalkan apa? Wudu, tidak membatalkan wudu. Dan pendapat yang lebih kuat bahwasanya laki-laki bersentuh dengan wanita tidak membatalkan wudu. Ini memang ada khilaf di kalangan para ulama dengan khilaf yang kuat. Tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berpendapat bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Adapun firman Allah aula mastumun nisa, dan kalian menyentuh wanita, maka ditafsirkan oleh Ibnu Abbas maksudnya jika kalian menjimai wanita. Adapun sekedar menyentuh tidak membatalkan wudu. Karena dalam Al-Qur'an beberapa ayat Allah menggunakan kalimat sentuhan maksudnya berjima ya. Min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka, maksudnya sebelum menjimaknya. Seperti aula masuhunna, atau kalian menyentuh mereka maksudnya menjimaknya. Jadi ini pendapat khilafnya kuat, tetapi yang benar sentuhan laki-laki dengan perempuan tidak membatalkan wudu. Bagaimana jika sedang wudu, namun ketika di pertengahan seperti misal membasuh muka, seorang buang angin? Apakah lanjut wudunya atau kembali lagi? Kembali lagi lah. Dari awal. Bagaimana hukumnya berwudu memakai gayung? Tidak ada masalah. Nabi jago dahulu juga memakai tempayan. Jadi yang penting berwudu, cuci dulu tangan di luar. Nanti akan sampai hadisnya. Baru setelah itu kita masukkan tangan dalam gayung, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Jika lupa membaca doa masuk kamar mandi dan ingat ketika sedang berhajat, bagaimana? Sedang BAB atau ingat, saya belum baca doa, ya sudah qadarullah namanya. Lain kali jangan lupa. Jangan langsung. Allahumma inni a'udzubika. Enggak usah ya udah. Dan dalil-dalil tadi kita sebutkan, tidak disebutkan Nabi waktu masuk WC, Nabi baca Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khabathi wal khaba'ith.
Tidak disebutkan Nabi mengangkat kedua tangannya. Jadi banyak doa-doa Nabi tanpa mengangkat tangan. Di antaranya waktu masuk WC. Seandainya Nabi mengangkat kedua tangannya, pasti sudah diriwayatkan oleh para sahabat. Jadi seorang baca doa tidak perlu mengangkat kedua tangannya. Saya lupa kenapa Imam Bukhari membawakan hadis ini dalam Kitabul Wudu. Sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Imam Bukhari ingin berdalil. Masuk WC saja baca bismillah, mau buang air apalagi mau berwudu. Dan sering Imam Al-Bukhari memilih pendapat mazhab Syafi'i. Sering Imam Al-Bukhari dalam masalah fikih memilih pendapat Imam Syafi'i, namun beliau tidak Syafi'i tulen karena sering juga menyelisih Imam mazhab Syafi'i. Bagaimana hukumnya mengambil air wudu dalam kamar mandi? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Bahkan tidak memakai pakaian juga tidak masalah. Ya. Karena berwudu adalah bersuci. Dan bersuci boleh dalam kamar mandi. Sebagaimana seorang mandi junub juga bersuci. Bahkan mengangkat hadas besar. Bolehkah mandi junub dalam kamar mandi? Atau tidak boleh? Kalau mandi junub dalam kamar mandi boleh, wudu lebih utama boleh dalam kamar mandi. Ya. Apakah haram bila saya masih terikat pekerjaan dengan perusahaan, tapi saya melamar pekerjaan di tempat yang lain? Karena kalau saya resign sebelum mendapatkan yang baru, maka saya akan nganggur dan saya punya tanggungan keluarga saya yang harus dibantu. Bagaimana nasib mereka jika saya nganggur dalam jangka waktu yang tidak ditentukan? Mohon penjelasannya Ustaz. Saya butuh pasangan untuk menikah, jadi saya ingin resign. Apa hubungannya dengan resign dengan menikah? Jadi kalau kita sudah berjanji dalam satu perusahaan, Nabi bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang kaum muslimin berdasarkan persyaratan mereka, maka kita ikut prosedur dalam perusahaan tersebut. Ya, kalau kita mau resign, maka kita mungkin majukan permohonan. Kalau kita sudah janji saya akan bekerja setahun, maka tidak boleh menyelisih janji. Tapi kalau kita bekerja sebagaimana yang penting bekerja tanpa ada perjanjian harus berapa tahun, maka tidak mengapa kita resign. Yang penting kita ikut prosedur. Tapi kalau dalam perjanjian kontrak kamu minimal bekerja 2 tahun, maka tidak boleh kita selisihi. Karena kalau kita selisihi, kita menyelisih janji dan bisa jadi kita merugikan pihak perusahaan. Ustadz Afwan, apakah membaca doa berjima itu pada saat sebelum masuk kamar mandi juga? Atau membacanya setelah doa masuk kamar mandi, sebaliknya. Jadi kalau pendapat Al-Imam Malik, baca doa dalam kamar mandi enggak ada masalah, karena dia sedang bukan di apalagi bukan di tempat klosetnya, tapi sudah di bathtub misalnya atau di bagian lain ya. Tapi kalau kita mengikuti pendapat jumhur, ya udah kita baca di luar. Kita baca di luar, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian kita baca doa lagi, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Kemudian lakukanlah apa yang mesti dilakukan. Jika kita sholat Jumat mendapatkan imam sudah sujud di rakaat kedua, berapa rakaat yang harus kita tambah? Tambah 4 rakaat. Tambah 4 rakaat karena Jumatnya sudah lewat. Kita sholat zuhur. Ustaz, bolehkah buang air di lapangan menghadap ke kiblat? Tidak boleh tadi. Kalau di lapangan terbuka tidak boleh menghadap apa? Kiblat. Ustaz, jika di kalangan manusia ada banci atau waria, apakah setan pun ada yang banci, Ustaz? Saya belum pernah ketemu. Baik, demikian saja kajian kita. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.